Sungai Tigris. Nama ini terkenal banget loh, dari dulu. Perjalanannya yang keren ini mulai dari atas, di pegunungan Taurus di Turki. Airnya datang dari salju dan hujan. Anak-anak sungai kecil ngumpul, jadi makin besar dan kuat. Sungai ini jalannya ke selatan, lewat negara Suriah, terus ke Irak. Nanti ketemu sama sungai Efrat. Bareng-bareng jadi Shatt al-Arab, baru deh sampai ke Teluk Persia. Perjalanannya hebat banget ya, melintasi banyak tempat. Sungai ini bukan cuma air ngalir aja loh. Ini tuh kayak tanda dari zaman dulu, tempat peradaban manusia dimulai. Udah ribuan tahun, kota-kota besar dibangun di pinggirnya. Orang-orang butuh banget airnya buat hidup. Sungai Tigris ini udah lihat loh, pas orang-orang mulai bertani. Kerajaan-kerajaan besar datang dan pergi, sungai ini tetap ada. Ceritanya nyambung banget sama cerita kita semua sebagai manusia. Coba bayangin kalau airnya bisa ngomong, pasti banyak cerita seru. Sungai ini nyimpen rahasia masa lalu kita semua. Nah, sekarang kita lihat yuk, ekosistemnya lebih dekat. Ekosistem itu kumpulan makhluk hidup. Ada tanaman, hewan, sama tempat tinggalnya. Ekosistem Sungai Tigris ini kaya banget loh. Banyak banget jenis kehidupan di sini. Di airnya, sama di pinggirannya yang subur. Mulai dari serangga kecil sampai hewan besar kayak mamalia. Setiap hewan dan tumbuhan punya peran penting. Semua ini udah ada dan berkembang ribuan tahun lamanya. Keseimbangannya pas banget, dibikin sama alam. Banyak banget jenis ikan yang berenang di sini. Ada ikan yang cuma ada di sini loh, nggak ada di tempat lain. Jenisnya unik, udah pas banget hidupnya di sungai ini. Burung-burung juga suka ke sini, apalagi pas lagi pindah tempat. Mereka cari makan dan tempat tinggal di rumput-rumput tinggi dan rawa-rawa. Ada berang-berang juga, pemburu yang jago, suka jalan-jalan di pinggir sungai. Bahkan hewan-hewan kecil kayak siput dan kepiting air tawar juga penting loh. Semuanya bantu jaga biar airnya tetap sehat dan bagus. Dunia yang penuh keajaiban yang gak kelihatan. Sudah lama banget, turun-temurun, orang-orang hidup enak di dekat Sungai Tigris. Sungai ini harta mereka yang paling penting. Sungai ini kasih air bersih buat minum, kan penting banget tuh. Petani juga butuh airnya buat nyiram sawah dan kebun. Tanaman kayak gandum, padi-padian, sama kurma bisa tumbuh subur karena air sungai ini. Kalau nggak ada Sungai Tigris, susah banget mau bertani di daerah kering ini. Sungai ini bener-bener ngasih kehidupan buat semua di sini. Kehidupan mereka ngikutin irama sungainya. Hubungannya udah kuat banget, udah lama sekali. Buat banyak orang, mancing itu udah jadi kerjaan turun-temurun. Orang-orang di sini punya keahlian khusus buat mancing. Mereka tahu banget arus sungainya. Tahu juga di mana aja yang dalam. Mereka nangkap ikan buat makan keluarga. Kadang kalau ikannya banyak, sisanya dijual di pasar. Ini jadi sumber uang buat banyak keluarga. Cara-cara lama ini bikin mereka dekat sama hasil dari sungai. Hubungan yang baik sama sungai, diajarin dari orang tua ke anak. Sungai ini ngasih mereka makan, dan juga bikin hati senang. Sungai Tigris ini juga penting banget buat budaya mereka. Ada di cerita-cerita lama, lagu-lagu, dan dongeng. Orang-orang suka ngumpul di pinggir sungai buat acara rame-rame. Tempat buat mikir, cari ide bagus. Sungai ini selalu ada di kehidupan mereka sehari-hari. Sungai ini ikut ngebentuk adat istiadat dan cara mereka melihat dunia. Aliran airnya kayak waktu yang terus berjalan. Hubungannya istimewa, bukan cuma karena butuh airnya aja. Ini jadi bagian dari diri mereka, warisan dari nenek moyang. Coba lihat deh, dari dulu orang bikin rumah pasti dekat sungai. Desa-desa dan kota-kota dibangun dekat airnya yang ngasih kehidupan. Sungai ini bukan cuma ngasih makan, tapi juga buat jalan, buat angkut barang. Perahu-perahu udah lewat di sini ribuan tahun-tahun lamanya. Jadi penghubung antar kampung, bikin dagang jadi gampang. Sungai Tigris ini kayak jalan tol buat barang-barang dan ide-ide baru. Karena sungai ini, banyak budaya bisa ketemu dan saling kenal. Penting banget buat kemajuan manusia di daerah ini. Pengaruhnya besar banget. Tapi, ekosistem yang hebat ini sekarang lagi ada masalah besar. Keseimbangannya yang pas itu jadi keganggu. Gara-gara ulah manusia, Sungai Tigris jadi tertekan banget. Polusi atau pencemaran jadi masalah besar, bikin airnya jadi kotor. Sampah dari kota dan pabrik sering masuk ke sungai. Obat-obatan kimia dari sawah juga bisa kebawa air ke sungai.
Zat-zat kotor ini bahaya buat ikan dan hewan air lainnya. Airnya jadi nggak aman buat kita semua. Kita harus sadar, apa yang kita lakuin, itu ada akibatnya. Masalah besar lainnya itu pembangunan bendungan. Bendungan kan dibuat buat nampung air sama bikin listrik. Tapi bendungan itu bikin aliran sungainya jadi beda banget. Air yang ngalir ke bawah jadi lebih sedikit. Ini ngaruh ke tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang butuh air itu. Jalan ikan buat pindah tempat jadi ketutup. Aliran alami sungainya jadi berantakan. Akibatnya besar banget buat semua yang hidup di sungai dan sekitarnya. Masalahnya susah, nggak gampang cari solusinya. Perubahan iklim juga bikin masalah loh. Daerahnya jadi makin panas dan kering. Hujan jadi nggak tentu. Kadang ada kadang nggak. Kekeringan jadi sering kejadian dan makin parah. Jadinya, air yang masuk ke Sungai Tigris makin sedikit. Suhu airnya juga jadi makin panas. Ini bikin hewan-hewan air jadi stres. Makin banyak aja tantangan buat sungai tua ini. Ini masalah seluruh dunia, tapi akibatnya terasa di sini. Semua masalah ini kalau digabung, jadi bahaya banget. Kualitas airnya jadi makin jelek. Macam-macam hewan dan tumbuhan jadi berkurang. Tempat tinggal hewan dan tumbuhan makin kecil dan rusak. Kekuatan ekosistem Sungai Tigris lagi diuji banget. Orang-orang yang tinggal di sekitar sungai, yang butuh banget sungai, jadi ikut susah. Pekerjaan mereka yang udah turun-temurun, jadi terancam. Mereka jadi susah dapat air bersih. Masalahnya banyak dan saling berhubungan, jadi rumit. Inspiten, buat safari, insu. Tapi, masih ada harapan kok. Kita bisa bantu loh. Sekarang lagi banyak usaha buat jaga sungai penting ini. Orang-orang yang tinggal di sana biasanya paling depan, bantu jagain. Mereka punya ilmu turun-temurun tentang sungai ini. Para ilmuwan dan orang-orang yang peduli lingkungan juga kerja keras. Mereka belajar soal ekosistemnya dan cari cara buat benerin. Pemerintah juga mulai sadar kalau ini penting banget. Negara-negara yang dilewatin sungai ini harus kerja sama. Jaga Sungai Tigris ini harus bareng-bareng. Banyak program yang tujuannya ngurangin polusi. Air kotor dari kota-kota harus diolah dulu biar bersih, itu penting. Cara bertani yang ramah lingkungan juga bisa bantu. Jadi bahan kimia bahaya yang masuk sungai jadi lebih sedikit. Kita juga harus kasih tahu orang-orang soal bahaya sampah plastik. Setiap sampah yang nggak kita buang sembarangan itu ngebantu banget. Memperbaiki tempat tinggal hewan yang rusak, kayak rawa-rawa, bisa bikin kehidupan balik lagi. Rawa-rawa itu kayak saringan air alami. Hal-hal kecil yang kita lakuin bisa bawa perubahan besar. Terus, apa dong yang bisa kita semua lakuin buat bantu? Kita bisa dukung orang-orang atau kelompok yang kerja buat jaga Sungai Tigris. Kita bisa milih hal-hal yang baik buat lingkungan setiap hari. Hemat air di rumah juga penting loh. Buang sampah pada tempatnya, itu penting banget. Belajar lebih banyak soal sungai ini dan kenapa sungai ini penting, itu awal yang bagus. Kasih tahu orang lain apa yang kita tahu, biar mereka juga mau ikut bantu. Kalau kamu tinggal dekat sungai apa aja, jaga baik-baik ya. Semua sungai itu nyambung loh di dunia ini. Sungai Tigris ini harta karun kita. Ini keajaiban alam, tempat peradaban manusia dimulai. Sungai ini harus sehat buat tanaman, hewan, dan orang-orang yang butuh. Jaga ekosistem ini bukan cuma soal lingkungan aja. Ini soal jaga warisan kita semua. Ini juga buat masa depan anak cucu kita nanti. Yuk kita kerjasama buat jaga Sungai Tigris yang hebat ini. Masa depan sungai ini, dan masa depan kita juga, tergantung apa yang kita lakuin sekarang. Yuk, kita pilih buat jaga sungai ini.